Kalau Allah sedang menginginkan seorang hamba jadi baik, itu bukan tampak pada dunia yang diberikan. Dunia bisa menjadi tanda kebaikan kalau dunia itu bisa mendekatkan Anda dengan Allah. Makanya saya sering katakan kalau pengen syukur dari harta, pakai dulu untuk ibadah. Anda mendapatkan penambahan aset. Apa misalnya? Dapat hadiah tiba-tiba dari bos Anda, mobil Ferrari. Pertama gunakan, pakai subuhan ke Al-Azhar. Beli sepeda baru, pakai majelis taklim, berangkat. Syukuri dulu sehingga ketika dihisap, hisapnya ringan. Hei fulan, kamu mendapatkan nikmat Ferrari, apa yang kamu gunakan dengan itu? Ya Allah ya Rabb, yang pertama saya gunakan mobil ini adalah untuk ke Masjid Al-Azhar menunaikan sholat subuh. Ringan. Coba tanyakan pada diri Anda, setiap mendapatkan penambahan nikmat, Anda gunakan untuk apa dulu? Di kadang-kadang dapat mobil baru, pakai tamasya, taman safari, Ragunan, yang ngelihat cuman onta, singa. Apa yang dibanggakan? Pakai dulu ibadah. Jadi hisabnya tuh ringan. Kan yang bicara itu bukan mulut kita. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Yang bicara tuh jaket, baju, peci, kacamata, mobilnya bicara, semua bicara. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu mala yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Semua yang kita pijak itu bicara. Mengabarkan kepada Allah apa yang kita lakukan terhadap tempat-tempat dan barang-barang itu. Makanya kalau pengen ringan, pakai untuk ibadah dulu. Nih ya, contoh ya, pulang ke rumah, buka tuh lemari pakaian. Coba lihat di pakaian itu, ada nggak yang belum pernah dipakai ibadah? Pakai dulu supaya ringan hisabnya. Kaos, belum pernah dipakai ibadah. Minimal pakai sholat sunnah. Dapat kaos bola, pakai dulu sholat sunnah. Setelah itu baru main bola. Apa-apa. Silahkan, kan? Jadi enak, nikmat teman-teman sekalian. Itu indah. Itulah tanda kebaikan. Nah, di antara tanda kebaikan itu, puncaknya adalah kalau ada orang-orang, kata Nabi, ini kata Nabi lah, bukan kata saya. Kalau kata Adi Hidayat, boleh ditinggalkan. Tapi kalau Nabi yang bicara, apa yang keliru? Kata Nabi, kalau Allah sudah cinta pada seorang hamba, maka orang itu akan diberikan dorongan di hatinya untuk mau belajar tentang agamanya. Datang ke majelis ilmu. Masya Allah, saya ucapkan selamat kepada Anda. Di antara sekian hamba Allah yang hidup sekarang, yang bertebaran di muka bumi, beraktivitas, ada yang sedang tamasya, ada yang ke Lembang, ada yang ke Bandung, ada yang ke Puncak, ada yang ke macam-macam weekend. Ternyata cuma Anda yang digerakkan oleh Allah datang belajar ke sini. Ini kan tanda kebaikan. Tanda kebaikan. Jika Allah menginginkan Anda jadi baik, kenapa Anda tidak mengambilnya? Allah saja pengen Anda baik, kenapa Anda tidak senang dengan itu? Maka ini tanda kebaikan. Maka dari itu kalau ada majlis-majlis ilmu, taklim, pengajian-pengajian, cepat kejar. Boleh jadi itulah tanda kebaikan yang Allah inginkan melekat pada diri Anda. Jadi kalau Allah sudah inginkan baik, jangan turunkan. Ini kadang-kadang Allah naikkan, Anda yang turunkan. Misal, maaf. Sholat berjamaah dengan sendirian, lebih banyak mana pahalanya? Berjamaah. Berjamaah di masjid dengan sholat di rumah, mana banyak pahalanya? Di masjid. Anda subuh ke masjid, kenapa zuhurnya nggak ke masjid lagi? Anda subuh berjamaah, kenapa zuhurnya sholat sendirian? Jadi kalau Allah sudah naikkan level Anda jangan turunkan lagi. Malam ini Anda tahajud, kenapa besoknya jadi nonton bola? Tapi kan saya penasaran Ustadz, apakah Manchester City bisa mengudeta Liverpool lagi atau tidak? Anda ini gimana? Katanya pengen ke surga, itu kan? Paham ya? Nah, ini poinnya. Kemudian yang terakhir, saya tutup. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW juga pernah memuji orang-orang ahli ilmu dengan bersabda. Ini hadisnya ada di Ibnu Majah. Ibnu Majah nomor hadis 233. Boleh dituliskan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233. Rawinya yang meriwayatkan sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ya, Abu Darda. Abu Darda ini asalnya non-muslim, masuk Islam, kemudian punya anak perempuan namanya Darda. Di Darda itu bukan laki-laki, perempuan, Bu ya. Abu Darda, bapaknya Darda, perempuan, anaknya cantik, Pak. Anak perempuan pasti cantik, laki-laki ganteng ya. Wah, ya. Walaupun cantik itu relatif kata orang dan jelek itu mutlak ya. Anaknya cantik. Saking cantiknya banyak yang tertarik, sampai-sampai dikisahkan ada seorang, ya kalau kita sekarang levelnya gubernur gitu ya, ya tinggi lah pejabat, naksir anaknya.
melamar kepada bapaknya. Ya begitu melamar, dilihat kebiasaan pejabat ini. Ah, Masya Allah. Saya tanya bapak ibu deh, kalau ada misalnya pejabat, wah wajahnya ganteng, tampan, nih ya, nah, datang melamar anak perempuan bapak ibu, diterima nggak? Kenapa diam? Ini yang dilihat, yang pertama kali dilihat bukan wajah, Pak. Ya, bukan tampilan fisik, walaupun kadang-kadang itu berpengaruh. Ya, tapi kata Nabi yang paling penting untuk dilihat itu adalah nilai ketaatan beragamanya. Fadhfar bidzatid dini taribat yadak. Pilih orang yang punya ketaatan beragama, maka engkau akan beruntung dalam rumah tangga. Makanya kalau ada seorang pemuda, kata Nabi, yang datang ke tempatmu, datang ke rumahmu, agamanya bagus, akhlaknya mulia, jangan hilangkan kesempatan itu. Ya, jangan hilangkan kesempatan itu. Jadi tidak mudah mendapatinya lagi. Tidak mudah. Maka datang pejabat ini melamar kepada anaknya, apa jawabannya? Luar biasa. Ditolak. Ditolak. Bagaimana penolakannya? Aku khawatir karena aktivitasmu itu begitu padat dengan dunia. Saya khawatir anak ini yang telah terbiasa tahajud jadi kehilangan tahajudnya. Yang telah terbiasa baca Al-Quran kehilangan kebiasaan baca Al-Qurannya. Yang telah terbiasa murojaah Al-Quran kehilangan kebiasaan murojaahnya. Kecuali kalau dengan jabatanmu itu bisa tetap menjaga kesolehannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang kan dalam tugas-tugas tertentu harus keluar, harus tampilan lain, harus mendampingi suami. Ya, kadang-kadang panggilan, datang tengah malam harus berangkat, tahajud bisa hilang, baca Quran bisa hilang dan sebagainya. Kalau kebiasaan Anda bisa membuat anak saya tetap bisa tahajud dengan baik, tetap bisa menghafal Quran dengan baik, tetap bisa zikir dengan baik, saya persilahkan. Tapi kalau tak mampu, kami mohon maaf. Saya hanya ingin katakan, di hadapan sahabat Abu Darda, itu Allah yang lebih tinggi dibandingkan dengan kemewahan dunia. Tapi bukan berarti tidak boleh menerima lamaran orang-orang punya kedudukan, silahkan. Kalau dengan kedudukan itu mampu mengantarkan Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Tapi sekarang kebanyakan itu sudah bagus, Pak. Sekarang saya lihat banyakan tuh Quran, Masya Allah. Sekarang ada tambahan bukan cuma seperangkat alat sholat. Iya. Aku pengen saat akad nanti kamu baca surat Ar-Rahman ya. Wah. Diikat tuh akadnya dengan Ar-Rahman. Nggak apa-apa, insya Allah aku hafalkan. Yakin, satu ayat aja ya. Wah, luar biasa. Tanya Pak, kalau sudah ke rumah tanya, adek apa niatnya? Saya mau melamar anak bapak Pak. Masya Allah. Hafal berapa juz? Tanya dulu. Ya Alhamdulillah Pak, saya sedang berusaha. Sampai saat ini 30 juz. Masya Allah. 30 juz, ya tapi belum mungkin sepenuhnya sih Pak, belum lancar sepenuhnya. Oh, yang lancar apa? Al-Ikhlas. Gak apa-apa, pelan-pelan. Taib. Darda ini kemudian berusaha, usahanya pengen dekat dengan Allah, maka beliau membuka toko di depan masjid, dekat Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Apa orientasi buka tokonya? Bukan ngebidik jamaah. Nah, ini penting kita belajar. Bukan ngelihat banyak jamaah datang ke majelis Nabi, lantas kemudian buka toko samping masjid. Bukan itu orientasinya. Walaupun tidak dilarang, kalaupun ingin mendapatkan dunia semata itu pilihan. Ya, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Quran surah kedua ayat ke-200. Ada orang-orang yang orientasinya dunia saja, maka akhirat dia nggak dapat. Tapi Darda tidak. Saya buka toko samping masjid itu supaya kalau waktu sholat bisa cepat ke masjid. Tuh. Rizkinya dapat juga. Tapi begitu waktu sholat tutup ke masjid. Duha bisa ke masjid. Balik dari situ toko buka lagi. Rizki dapat. Orang-orang keluar masjid belanja. Belanja. Rizkinya dapat, ke masjidnya pun bisa ibadah. Sampai berkembang orang ngikutin. Sampai dengan sekarang. Coba lihat kalau ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Ya, sampai dekat Masjidil Haram. Bukankah sekitarannya banyak pedagang? Ya, banyak pedagang yang kalau adzan tutup kan? Allahu Akbar, ada polisi, wing, keliling, yang masih buka didenda. Ya, itu dulu sahabat Abu Darda dulu. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, yang paling menarik, pedagang punya toko, anaknya soleha, dan masih sempat belajar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak salah nih kalau tadi saya masuk lingkungan sekitaran masjid, ada yang dagang, ada yang jualan, ada yang nasi bakar, nasi goreng, ada yang jualan ini jualan itu, boleh silakan. Tapi kalau Anda ingin mengikuti sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, waktu sholat ke masjid, ada taklim, catat. Dari luar, catat.
Bukan cuma dagangan yang dicatat. Jadi begitu mau belanja kepada Anda pun punya hadisnya. Masya Allah, Pak, tadi serius gak belajar dengan Ustadz? Jangan cuma makan nasi goreng aja, ya. Anda yang jualannya begitu dihidangkan. Qala Rasulullah SAW. Wah, indah. Khudh biyaminika ma yalik. Makan dengan tangan kanan, Pak. Jangan lupa ya, baca bismillah. Tuliskan. Kalau bisa di piringnya tuliskan. Pengen pahala, baca bismillah. Wah, indah.